Oke, jadi hari ini kita akan masuk ke asistensi pertemuan ke berapa nih? 9, I think. Pertemuan ke-9, di mana hari ini kita akan belajar tentang cost minimization secara khususnya kita akan belajar cost minimization. Nah, tapi sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang eh, konsep duality dalam producer problem. Ya, jadi tidak hanya di consumer problem aja yang ada konsep duality, tapi di producer problem itu juga ada konsep duality. Jadi ada dua cara dalam mencari maksimisasi profit ya atau minimisasi cost. Nanti kita akan belajar. Ya, jadi duality dari producer problem ya itu ada dua. Yang pertama itu adalah cara one step yang disebut one step ya itu adalah profit maximization dan uh, two step ada one step, cara one step dan two steps, dua langkah dan satu langkah. Yang two steps itu adalah minimization cost ya, yang mana ya, di metode one step ini yaitu dia bisa digunakan apabila kasusnya itu DRS, decreasing return to scale. Yang lain gimana? Ya, yang lain bisa, CRS itu bisa, ya, constant return to scale itu bisa, tapi nanti hanya sampai langkah kedua, ya. Nanti kita akan lihat langkah kedua. Nah, sedangkan IRS, kalau misalnya kita punya kasus increasing return to scale, ya, dia bisa, tapi nanti hasilnya itu tidak sesuai properti. Ya, dia nggak sesuai properti-properti yang ada. Properti itu tahu ya, kalau saya ngomong properti tahu ya. Nah, untuk untuk cara two steps, dia bisa untuk DRS, CRS, dan IRS. Nah, ini akan bisa sampai stage keempat, nanti kita akan lihat stage keempat itu apa. Ya. Nah, untuk step kelima nanti kita akan lihat dia itu untuk DRS dia akan dapat unique solution. Ya. Untuk IRS dia akan no solution, dia nggak akan ada solusinya. Dan untuk CRS dia akan bisa hasilnya 0 atau many solutions. Nah, kita akan lihat nanti. Ya, di step kelima nih. Kayak gini ya, ini sekilas untuk peruntukannya. Nah, profit maksimisasi, apa yang dilakukan? Pertama kali adalah maksimisasi profit itu ya. Maksimisasi PFX min WX ya. Ini maksimisasi profit ya. Caranya gimana ya? Gampang ya. Misalnya kita punya dua faktor produksi X1 dan X2, maka PF X1 X2 min W1 X1 min W2 X2 ya, kemudian di solve first order necessary condition ya with respect to X1 dan X2 gitu kan, maka akan kita dapatkan di situ nanti ada unconditional input demand function, which is itu adalah nanti apa X1 dan X2 pasti kan. X1 star apa itu dia fungsi dari W1, W2 dan P. Pastikan ingat ya W1, W2 dan P.
Jadi kalau misalnya ada yang lebih, misalnya, oh ternyata kok tiba-tiba ada Y gitu misalnya. Nah, berarti ya hasil kalian salah. Ya, kalian harus dapat X1 star yang mana di situ ada W1, W2, P. Kurang boleh, tapi lebih nggak boleh. Ya, maksudnya misalnya ternyata cuma ada W1 P bisa, atau hanya ada W sama ada P-nya aja bisa, atau hanya ada W-nya bisa. Tapi kalau misalnya tiba-tiba muncul, ih kok ada Y gitu, itu pasti salah. Atau ada X2 misalnya. Di sini ada X2, itu juga pasti salah. Nah, X2-nya itu hasilnya adalah sama. Dia fungsi dari W1, W2, dan P. Ya, W1 itu harga faktor produksi 1, W2 itu harga faktor produksi 2, dan P. P itu price, ya, price dari harga barangnya. Nah, kemudian lakukan nanti setelah dapat X1 dan X2, lakukan substitusi ke apa? Ke fungsi produksinya. Ya. Sehingga kita dapat fungsi produksi yang fungsi produksi, dan itu kita akan dapat output supply function namanya. Yang mana dia dirumuskan dalam Y star Y, W1, W2, P. Gitu ya. Nah, setelah dapat output supply function, kita substitusi ke profit ya. Profit itu PY star min W X1 X2 ya. Star. Nah, nanti kita di sini dapat apa? Dapat profit function. Apa tuh? Nah, Nah, kemudian dari profit function nanti bisa balik lagi ke atas, ke sini, dan ke sini. Mana ke sini, ya. Itu dengan hoteling lemma. Hoteling lemma. Di mana kita bisa dapat X1 itu min do pi per do W1 dan X2 dan ini XI ya, XI. Ya, jadi kita bisa dapat X1 bisa X2 bisa tergantung kalau misalnya XI berarti ya di sini pakai W1 X1 berarti W1, kalau X2 berarti W2. Nah, kemudian kita bisa dapat Y PW itu di 2pi per 2P. Nah, ini. Oke, gitu. Ini langkah ini apa namanya cara yang one step. Ya, ingat ya, untuk ini bisa sampai akhir kalau dia DRS. Kalau CRS berarti dia cuma bisa sampai 2 kan, conditional input demand function. Tapi kalau IRS bisa sampai 4, tapi nanti propertinya akan berbeda dengan yang ada di JHL. Nanti teman-teman bisa lihat JHL ya. Properti-propertinya apa aja sih. Oke, kemudian sekarang kita masuk ke two step. Yang two step. Kemarin Bu Prita udah jelasin ini kan? Halo? Nggak ada yang. Halo? Naam? Coba Bu Prita udah jelasin ini? Halo? Ini suara saya kedengaran nggak? Atau siapa deh? Coba kamu. Denisa coba. Kedengeran, Kak? Iya, kemarin Bu Prita udah jelasin ini belum di kelas? Udah, tapi nggak sedetail ini sih. Oh, yang jelasin apa? Sampai mana? Intinya sama. Intinya sama. Ya, sekarang kita masuk ke minimisasi cost. Ya, di minimisasi cost kita akan dapat apa yang kita lakukan? Langkah pertama itu kita minimisasi cost. Cost itu berarti kan W1, X1, W2, X2 ya. Di WX gitu lah ya. Subject to target output ya. Gitu.
Nah, kemudian berarti apa? Lagrange. Lakukan Lagrange, W1X1, tambah W2X2, tambah lambda, Y min Fx. Kan gitu. Kemudian solve first order necessary condition with respect to X1, X2, dapatlah apa? Dapat X1 star dan X2 star. Gitu ya. Apa itu X1 star dan X2 star itu adalah conditional. Nah, beda ya. Conditional input demand function. Jadi beda sama yang kiri dan kanan. Ya, yang one step sama two step hasilnya beda. Yang two step itu nanti kita akan dapat conditional input demand function, which is dia adalah fungsi dari W1, W2 dan bukan P tapi Y. Ya, dia conditional on target output ya, W1, W2, Y. Kemudian X2-nya kita akan dapat apa? X2, W1, W2 dan Y juga. Nah, kemudian kita substitusi ke apa? Cos ya. W1X1 tambah W2X2 dapatlah apa nih? Cos function. Ya, cos function. Di kiri kita nggak punya cos function, di sini ada cos function. Apa dapatnya di sini? C star sama dengan C W1 W2 Y. Ya. Kemudian substitusi ke profit PY min C W1 W2 Y. Profit function-nya adalah PY min C W ini ya. Profit function, which is beda ya sama yang kiri karena dia ada Y-nya di sini. Kemudian nah dari sini kita bisa solve first order necessary condition with respect to Y. Ya. Jadi do P per do Y sama dengan 0. Dan kita akan dapatkan di sini output supply function fungsi Y W1 W2P, which is ini sama dengan apa? Sama dengan yang sebelah kiri. Ada di sini. Nah, ini. Nah, ini dia duality-nya di sini, duality. Ya. Jadi ini dengan ini sama. Ya. Itu duality-nya di sini. Memang agak ribet. Little bit lebih ribet dibandingkan dengan kemarin kita belajar di consumer problem. Ya, lebih ribet, tapi nggak ada masalah. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Tidak, silakan. Lumayan lama kita jelasin ini. Setengah jam ada nih. Belum nih, 15 menit. Ya. Oke, ada yang mau nanya? Oh iya, dari sini juga bisa nih, saya lupa. Dari cost function ke mana? Ke conditional input ini ya. Ini bisa juga cari ke sini dapat apa? Pakai Shepard lemma. Shepard lemma. Do C per do XI gitu. Dapat nanti bisa X1 bisa X2. Oke teman-teman, ada yang mau ditanya sama sini? Mudah-mudahan ini saya kasih ini buat sebagai panduan teman-teman nanti dalam ngerjain soal. Ya. Jadi ini panduannya. Jadi nanti teman-teman tahu apa yang harus dicari gitu. Atau misalnya kita ketahui apa, teman-teman mau nyari apa tuh gampang. Ya, duality. Oke, kita masuk ke soal aja. Problem 1. Oke, problem 1 itu dia kita punya key A per B Z1 pangkat 0,75 Z2. Ya, ini fungsinya apa? IRS, DRS, atau CRS? Tuh. Ada yang mau jawab? Ayo. Ayo, ada yang mau jawab? Ini tugas nyatet.
Aktivitas siapa? Yang saya suruh unmute ini ya. Jawab. Halo? Ya, silakan. Ini notif suruh unmute-nya masuk kan? Boleh di chat deh. Apa IRS, DRS atau CRS? Ini gampang loh. Itu kalian harus tahu nih. Ini ada orangnya nggak sih? Oke, ada yang jawab ya? Ya, jadi ini IRS ya. Kalian ada di ini. Samuel juga Samuel. Iya kak, ya Hai. maaf baru ingat ada asis. Teman-teman kamu kenapa nggak ada suaranya? Oh baru join kak. Yang lain. Ini Oh ya. saya nggak tahu nih. Kemarin ini orangnya pada kemana? Ntar bisa jadi evaluasi teman-teman ya. Mungkin di pertemuan berikutnya kita haruskan untuk nyalain video biar apa namanya? Kalian yang datang tuh yang benar-benar datang, bukan cuman apa namanya? Nyalain Zoom doang gitu. Oke, jadi ini IRS ya, teman-teman. Caranya gimana? Caranya nyari adalah kalau misalnya pangkatnya itu lebih dari satu, ya. Ini kan pangkatnya lebih dari satu ya, 0,75 tambah 1. 1,75 itu berarti dia IRS. Jadi kalau pangkatnya itu lebih besar daripada satu, dia adalah IRS. Kalau pangkatnya itu sama dengan satu, dia adalah CRS. Kalau kurang dari satu adalah DRS. Ya, pangkatnya. Jadi bisa dilihat dari sini. Oke, soalnya apa nih? Soalnya adalah find conditional input demand function. Ya, conditional input demand function. Jadi caranya gimana? Caranya adalah tentu pakai Lagrange bisa. Atau kalau saya lebih suka pakai ini ya, rumus cepatnya aja. Jadi kita pakai MPZ1 per MPZ2. Jadi apa namanya? Sama dengan W1 per W2. Ini seperti yang kemarin di sebelum UTS saya jelasin, kalau kita pakai bisa MU1 atau MUX per MUY atau MUX1 per MUX2 juga boleh. Eh, itu sama dengan price ratio. Itu langsung ke situ bisa, tanpa harus menggunakan Lagrange. Ya, karena nanti ujung-ujungnya juga ke sini. Jadi kita bisa pakai ini MPZ1 MPZ per MPZ2 sama dengan W1 per W2.
Ini kita dapat MPZ1 per MPZ2. MPZ1 tahu ya, berarti doki per doZ1. Berarti A per B ini sama dengan 3/4 ya. Berarti 3/4 Z1 pangkat minus 1/4 Z2 per A per B 3/4 kok 3/4 A per B Z1 pangkat 0,75 3/4. Berarti ini dicoret-coret sama dengan W1 per W2. Apa lagi? Udah ya. Ini Z1 pangkat minus 1/4 dikurangi minus 3/4 berarti minus 1. Berarti Z1-nya di bawah. Berarti 3Z2 per 4Z1 sama dengan W1 per W2. Berarti Z2 sama dengan 4/3 W1 per W2 Z1. Z1 sama dengan 3/4 Z2 W2 per W1. Gitu ya. Oke. Kemudian ini yang namanya conditional input demand. Berarti kita dapat ini masukin ke fungsi key-nya. Key-nya itu kan tadi A per B Z1 0,75 atau 3/4. Pangkat 3/4 Z2 masukin Z1 atau Z2 juga boleh. Kita masukin dulu yang apa Z2-nya dulu deh. Z2-nya masukin. Berarti sama dengan A per B Z1 pangkat 3/4. Z2-nya adalah 4/3 W1 per W2 Z1 sama dengan A per B 4/3 Z1 pangkat 7/4 gitu ya W1 per W2. Nah, kemudian sama yang Q. Nah, berarti kan Z1 pangkat 7/4 gitu ya. Sama dengan Q ya. Ini ke sana yang ini sama ini geser ke kiri semua berarti kali B per A 3/4 W2 per W1 gitu ya. Berarti Z1 itu adalah Q B per A 3/4 W2 per W1 pangkat 7/4. Dapatlah ini Z1 conditional input demand function. Kemudian masukinlah Z1 atau lakukan yang sama seperti ini ya. Nanti kamu akan dapat Z2 star adalah nanti teman-teman bisa lakukan sendiri ya cara yang sama untuk dapat X2 itu dapat Q B per A pangkat 4/7 kali 4/3 W1 per W2 pangkat 3/7 gitu. Kita akan dapat. Nah, setelah dapat conditional input demand function yang diminta apa tuh? Kita cari cost function. Ya, fungsi biaya. Ya, dan gambarkan average marginal cost dan average cost dan marginal cost gitu ya. Berarti cost function-nya gimana? Cost function-nya berarti dia kan C sama dengan W1 Z1 tambah W2 Z2 kan gitu ya. W1-nya ya W1, Z1-nya adalah Q B per A 3/4 W2 per W1 pangkat 7/4 W2-nya W2 berarti Z2-nya adalah Q B per A pangkat 4/7 4/3 W1 per W2 pangkat 3/7 gitu ya. Nah, kemudian ini kan ada yang sama ya. Iya, ada yang sama. Ini kok 7/4 ya? Ini sorry, ini kan 7/4. Ini 4/7 ya. Karena kan dia jadi dibalik ya. Ini 4/7, sorry. Nah, ini kan sama nih. Ini sama ini kan sama ya.
Jadi bisa kita keluarin Q B per A pangkat 4/7. Kemudian W1 ya. W1 pangkat, nah ini kan dia pangkat 1. Ini ada W1 juga di bawah sini ada W1 ya. W1-nya kan pangkat ini 7/7 kurang 47 berarti 3/7. Kemudian W2 pangkat 4/7, 3/4 pangkat 4/7. Tambah W1 pangkat 3/7, W2 pangkat, ini ada di bawah juga, ada 4/7, dikali 4/3, 3/7. Nah, sehingga C-nya berapa? Ini juga ada yang sama nih. Ini sama ini. Ya, berarti bisa dikeluarin Q B per A pangkat 4/7, W1 pangkat 3/7, W2 pangkat 4/7, dalam kurung 3/7 pangkat 4/7 tambah 4/3 pangkat 3/7. Nah, ini ya. Dapat cost function. Nah, kemudian kita disuruh apa tuh? Show that cost function is homogeneous of degree 1 in W dan non-decreasing in Q. Ya. Gimana caranya? Caranya adalah HMD1 in W. Berarti caranya adalah do C per do W1 do C per do W. Iya. Bukan do C per do W, sorry. Homogeneous degree 1 itu berarti, sorry, C-nya kita ganti ya. C-nya kita ganti, ini kan W1 ya, dan W2. Berarti T, W1, T, W2, Q. Di sini ya, berarti Q. Q-nya tetap, berarti kan W1 sama W2-nya doang yang diganti ya. Nah, ini caranya, ya udah, sebenarnya yang lain anggap aja hilang gitu ya. Anggap aja hilang, tinggal kita perhatikan yang ini, berarti kan T, W1 pangkat 3/7, T, W2 pangkat 4/7. Ini kan berarti sama dengan T, ya pangkat 7/7 which is 1, W1 pangkat 3/7, W2 pangkat 4/7. Berarti apa? Ini homogeneous degree 1 in W. Kemudian, apalagi? Non-decreasing in Q. Non-decreasing in Q. Berarti do C per do Q lebih besar daripada 0. Ya, non-decreasing berarti kan increasing artinya kan. Berarti gimana do C per do Q? Ya udah cari aja nih. Gampang nih. Ini kan dikeluarin dengan satu-satu ya. Berarti apa? Do C per do Q itu berarti 4/7 ya. B per A pangkat 4/7. Q-nya pangkat berapa? Q-nya berarti pangkat 4/7 kurangi 7/7 berarti minus 3/7. W1 pangkat 3/7, W2 pangkat 4/7, 3/7 pangkat 4/7 tambah 4/3 pangkat 3/7. Oke. Which is ini lebih besar daripada 0. Ya. Dah. Itu. Apalagi? Pertanyaannya adalah kita disuruh cari apa lagi? Draw the average cost and marginal cost. What are the implications of this type of average marginal cost on competition? Average cost dan marginal cost ya. Yang ditanya adalah kita cari average cost dan marginal cost. Marginal cost, gimana marginal cost? Marginal cost. Berarti
Do C per do sebentar. Do C per do Q, ya. Itu adalah marginal cost. Ya, do C per do Q. Sebentar, do C per do Q. Oh iya, do C per do Q, benar. Do C per do Q. Itu sama dengan ini ya, do C per do Q itu ini. Berarti dia lebih besar daripada 0. Ya. Kemudian kita cari kalau mau lihat slope-nya gimana dari MC, berarti 2MC per do Q. Ya, itu kan berarti kalau misalnya kalian lihat kan di sini minus 3/7 ya. Berarti kan betul. Ini ke depan berarti dia kurang dari. Ya, berarti dia negatif slope. AC-nya gimana AC? AC-nya ya udah dibagi Q aja. Ini C-nya mana C-nya? Ini dibagi Q. Ya, berarti Q-nya Q 4/7 dikurangi 7/7 minus 3/7. Berarti yang lain sama ya. Berarti eh, berarti B per A pangkat 4/7, Q pangkat minus 3/7, W1 pangkat 3/7, W2 pangkat 4/7, ya kan? 3/7, 4/7, oke, berarti 3/4. Oh, 3/4. Ini ngarang deh. Misalnya ini bukan 7, ini 4 nih harusnya. 4, ini juga harusnya 4 ya. Salah tulis. 3/4 pangkat 4/7 tambah 4/3 pangkat. Oke, itu AC. Nah, kalau kalian juga cari do AC per do Q, dia akan negatif slope ya karena dia ke depan. Nah, berarti gambarnya gimana gambar? Gambar begini. Cos Q. Berarti set, set. Kira-kira gini ya. Ini AC, ini MC. Ya. Nah, kalau kita lihat juga MC itu meskipun sama-sama lebih besar daripada 0 ya, tapi MC itu dia lebih kecil daripada AC ya, karena dia ada 4/7 di depan sini. Berarti MC kurang dari AC. Gitu ya, makanya untuk gambarnya kayak gini. Oke, gitu. Terakhir yang E, yang F. F terakhir yang E. If Z1 is labor dan Z2 is capital, what is the effect of increasing in the corruption index on demand of labor and the cost of production? Calculate and explain. Z itu kan ini ya. Z1 labor, Z2 capital, and then corruption index itu adalah B. Ya. Berarti di sini what is the effect of increasing in the corruption index on the demand of labor and the cost of production? Berarti ya, teman-teman cari di sini do Z1 per do B. Ya, berapa? Z1 kan tadi ada nih kita nih. Ini Z1-nya nih. Per do B. Gampang nih kan B. Berarti 4/7 pangkat B minus 3/7 Q per A 3/4 W2 per W1 pangkat 4/7 bisa daripada 0. Do Z2 per do Z2. Kalau do
dampak dari corruption index ke demand of labor and cost of production, berarti DOC ya. DOC per do B. DOC per do B. Ini DOC C per do B ya. Gampang ini. Berarti 4/7 B pangkat minus 3/7 Q per A pangkat 4/7 W pangkat 3 W1 pangkat 3/7 W2 pangkat 4/7 3/4 pangkat 4/7 plus 4/3 pangkat 3/7. Dah, ini. Artinya apa? Corruption index, ketika corruption index itu meningkat, ini bisa daripada 0 ya. Itu meningkat, maka akan butuh lebih banyak tenaga kerja. Ya. Z1 meningkat, berarti artinya apa? Dia butuh lebih banyak tenaga kerja. Kenapa butuh lebih banyak tenaga kerja? Karena apa namanya? Perekonomian tidak efisien. Perusahaan tidak efisien. Sehingga dia butuh lebih banyak pekerja untuk mendapatkan output yang sama. Nah, sedangkan C-nya juga naik, ya biayanya meningkat. Terus kemudian yang terakhir apa? If you are the campaign team of a governor candidate of Jakarta, what is the policy advice related to apa nih? Related to that will you say to your candidate. Jadi apa yang harus kita lakukan ya? Gampang, itu aja tuh, berantas korupsi gitu kan, biar biayanya lebih murah dan lebih efisien. Dah. Oke, nomor 1 selesai. Kita langsung masuk ke nomor 2. Ada yang mau ditanya sama sini? Nggak ada ya? Kayaknya bagus ini. Apa namanya? Nggak usah diupload ke YouTube deh, biar pada datang dan ini lebih serius dalam perhatikan. Oke. Kita akan masuk ke problem 2. Ini pesan apa, titipan dari Bu Prita ya. Bu Prita bilang, Aziza tolong ajarin teman-teman tentang fungsi produksi yang linier, gimana bikin isokos, isokuannya, gitu kan. Nah, yuk kita bahas. Jadi kita punya fungsi produksinya Y sama dengan X1 tambah 2X2, di mana X1 adalah faktor input X1 dan X2 adalah faktor input 2, sementara W1 W2 adalah harga faktor input 1 dan faktor input 2. Gambarkan isokos dan isokuan. Oke. Pertama isokos dulu. Isokos. Nah, isokos nggak bisa ya. Jadi ini isokuan. Jadi, nah, kalau ada soal kayak gini, ini isokosnya nggak ada nih. Gimana cara? Berarti kita harus bikin tiga-tiganya. Ya, gitu. Maksudnya apa tiga-tiganya? Ya, kita bikin lah. Pertama kita bikin dulu ini. Iso apa yang bisa kita bikin? Itu isokuan ya, karena kan kita punya fungsi produksinya, berarti kita bisa bikin isokuan. Nah, isokuan itu kan kita lihat dari apa? Kemiringan isokuan itu apa? Namanya. Ayo, kemiringannya isokuan namanya apa? Kita cari apa? Bisa nggak cari kemiringan slope dari isokuan di sini? Oh iya, Samuel. Halo Samuel. MTS ya? MRTS. Kita cari MRTS. MRTS-nya apa? MP X1 per MP X2. Berarti apa? Oh, sama dengan apa itu namanya? Setengah. Kemiringannya kan? Iya, setengah kan? Kan MP X1 kan 1, MP X2 2. Iya nggak sih? Oh ya, langsung Kan turunkan 2Y dari per yang 2 awal. Oke. X1. Iya kan? 2Y per 2X2. Iya, Iya, iya. iya nggak sih? Ya. MRTS-nya adalah setengah. Kemudian apa? Setengah-setengah itu gimana berarti? Ini ya, kayak gini ya bentuknya. Setengah tuh bentuknya kayak gimana? Kayak gini. Set gitu kan. Kira-kira gini lah. Dia aduh gini. Inilah ya. Jadi lebih kayak
mendekati flat gitu lah. Nah, kita bikin lah ini ISO one-nya kan sama kan gitu-gitu. Nah, kondisi yang pertama, misalnya apabila faktor apa namanya? Rasio dari harga faktor produksinya ya W1 per W2 itu kurang dari setengah. Berarti W1 per price ratio dari inputnya itu lebih flatter, lebih kecil slope-nya dibandingin dengan si isoquant. Jadi lebih flatter, isocos itu lebih flatter. Nah, gimana kalau isocos lebih flatter? Jadi kan gini kan. Misalnya gimana? Gini. Gimana gini ya? Set gitu kan. Ya, atau set, iya nggak? Lebih flatter deh. Nah, kalau lebih flatter artinya apa? Artinya solusinya adalah ya, solusinya adalah oh ini baru gambar ya. Kan yang B kita suruh nyari solusinya kan. Yang B itu kan kita suruh nyari dengan melakukan minimalisasi biaya turunkan permintaan untuk tingkat produksi tertentu conditional demand. Berarti kan kita cari X1 sama X2-nya ya. Nah, berarti kita bisa langsung kerjain yang B nih. Nah, kalau misalnya W1 per W2-nya itu kurang dari setengah, which is berarti isocos itu lebih flatter dibandingkan dengan isoquant-nya, artinya adalah apa? X1-nya itu adalah Y, gitu kan? Ya karena emang cuma kayak di X1 dan X2-nya adalah 0. Iya nggak sih? Ya, Y itu adalah X1 dan X2-nya adalah 0. Gitu kan? Nah, ya ini dari mana caranya? Dari ini loh. Dari Y sama dengan X1 tambah 2X2 gitu kan. Y sama dengan X1, X2-nya udah 0 berarti ini kan. X2-nya 0. Gitu ya. Nah, kemudian sekarang gimana kalau misalnya W1 per W2-nya lebih besar daripada setengah, which is berarti isocos-nya lebih steeper, lebih curam dibandingin dengan isoquant-nya. Ya, berarti kan gini bentukannya ya. Set gitu misalnya. Nah, berarti apa hasilnya? Hasilnya adalah apa? X1-nya itu sama dengan 0 ya. Ini kan berarti kan solusinya di X2 kan. X2-nya sama dengan apa? X2-nya ada gitu ya. Berapa? Nah, caranya berapa ya? Udah, caranya nyarinya gini. Y sama dengan X1-nya 0 ya, berarti tambah 2X2. Berarti X2-nya adalah Y per 2. Berarti ini Y per 2. Nah, lalu gimana kalau misalnya W1 per W2 sama dengan setengah? Nah, berarti ini apa? Berarti isocos sama isoquant itu berhimpitan gitu. Ya, berhimpitan. Artinya apa? Dia many solutions. Nggak bisa dikerjain. Nah, gitu. Oke, sekarang yang C. Berarti kita udah dapat ya. Ini conditional input demand-nya untuk 3 kondisi. Sekarang kita cari cost function-nya. Ya, cost function-nya gimana cost function? Berarti cost itu kan C sama dengan W1X1 tambah W2X2. Di sini C sama dengan W1, X1-nya adalah Y, W2X2-nya 0, berarti ya udah C sama dengan W1Y. Kemudian kondisi yang kedua itu berarti C W1X1 tambah W2X2 ya. C sama dengan W1X1-nya 0 tambah W2X2. Berarti X2-nya adalah Y per 2. W2 dikali Y per 2. Berarti hasilnya apa? C-nya sama dengan setengah W2Y. Yang ini ya bisa dikerjain. Ya. Nah, kemudian kita disuruh bikin gambar nggak masalah ya. Gambarkan excess cost dan marginal cost function. Nah, gampang juga kan. Caranya gimana? Caranya adalah marginal cost.
MC itu kan adalah do C per do Y. Gitu kan? Berarti apa W1? AC-nya adalah do C C per Y, which is W1 juga. Yang ini MC-nya adalah do C per do Y, which is adalah setengah W2. AC-nya adalah do C, bukan, C per Y. Ya, setengah W2 juga. Nah, berarti ini gambarnya gimana? Ini C, ini Y, set gitu kan. AC sama dengan MC. Ya. Ini W1. Kenapa garis lurus? Ya karena ini bukan fungsi kan. Dia bilangan kan. Sedangkan yang ini juga CY. Setengah W2. AC sama dengan MC. Dah, selesai. Gampang ya. Yang D. Tunjukkan bahwa cost function meningkat sering dengan kenaikan W. Berarti apa? Do C per do W1. Ya. Hasilnya apa? Y. Itu bisa daripada 0. Do C per do W2. Ya nggak ada. W2 nggak ada. Di sini do C per do W2. Ya, setengah W2. Setengah Y. Setengah Y. Gitu kan. Dia bisa daripada 0 juga. Berarti apa? Ya, artinya cost function-nya meningkat sering dengan kenaikan W. Kemudian yang E, nah yang E ini nggak usah kerjain, ini agak ini ya, agak rempong dia. Ini agak susah. Jadi yang ini nggak usah. Dan kayaknya nggak mungkin muncul di ini soal untuk S3. Yang F, bila W1 sama dengan 4, W2 sama dengan 8, berapa banyak input S1 dan input 2 yang harus digunakan perusahaan dalam produksi untuk meminimisasi biaya. Nah, berarti kalau misalnya W1-nya 4, W2-nya 8, ayo, slope-nya ISO cost berapa? Coba. Ayo. Kalau W1-nya 4, W2-nya 8, slope-nya ISO cost berapa? Slope-nya ISO cost itu digambarkan dengan apa? Rumusnya apa? Ada yang tahu nggak? Setengah ya seharusnya. Ya, kan W1 per W2 kan? 4 per 8, setengah. Kalau slope-nya ISO cost setengah, MRTS-nya setengah, artinya apa? Artinya? Mereka sejajar. Ya, Jadi apa menyempit. gampangnya? Konsumsi apapun terserah. Ya, Gimana menyempit ya? kan? Apa? Berarti many solutions kan? Ya. Ya, berarti apa nggak bisa dikerjain? Ini apa? Dia apa sih? Berapa banyak input 1 dan input 2 yang harus digunakan perusahaan dalam produksi? Ya, terserah. Jawabannya apa? Terserah, berapapun boleh. Any solutions. Sepanjang garis tadi ya. Di sepanjang garis tadi. Oke, satu lagi. Problem 3. Ya. Agak lama kita hari ini. Karena banyak materinya. Ada yang mau nanya nggak sampai sini? Hopefully bisa dimengerti ya. Karena ini pesan dari Bu Pritan. Saya suruh ngajarin yang linear. Which is gampang sebenarnya kan. Problem 3. Oke. Y sama dengan min setengah Z1, 4 Z2. Input price-nya W1 sama dengan 2, W2-nya sama dengan 4. Draw an isocost and isoquant to represent the above condition. Ya. Gimana? Gampang aja. Udah tahu ya, maksudnya Leontief, dia kan Leontief. Leontief teman-teman udah pernah kan saya ajarin cara nyarinya, cara gambarnya dulu, cara gambarnya. Cara gambarnya adalah yang paling gampang itu pikirnya setengah Z1 tambah 4Z sama dengan 4Z2. Nah, ini
Z1 Z2-nya ini kita bikin apa ya? Apa namanya itu? Bikin range dulu atau bikin berapa sih kalau misalnya contoh gini. Misalnya Z1-nya 8, berarti Z2-nya harus 4. 1, sorry. 8 1 ya. Kalau 16 berarti di sini harus 2 dan seterusnya. Berarti gimana bentuk isokuannya gitu kan. Bentuk isokuannya adalah di sini 8, di sini 1. Kira-kira ini ya. Bentukannya gini lah. Set. Gitu kan. Di sini 16, di sini 2. Nah, dan seterusnya. Gitu ya, teman-teman ya. Caranya bikin kurva Liontiev. Terus W12, W24, which is itu berarti kan sekitar setengah ya. Kira-kira begini bentukan ininya lah. Ya kira-kira gitulah, sejenis ini. Atau harusnya lebih flat lagi ya, lebih flat lagi. Ini nggak jauh gambar sih ya. Kira-kira gini. Nah nih. Oke. Terus, oke ini gambarnya. Kemudian yang kedua, bikin conditional input demand function. Berarti apa? Berarti kan fungsinya gini, Y min setengah Z1 tambah 4 Z2. Nah, kita udah tahu ya bahwa ini ya, apa namanya itu? Solusinya itu di tempat yang king ini loh, tempat yang patahan. Kan udah biasa ya, kayak di consumer problem kemarin, kita udah tahu bahwa solusi dari sebuah fungsi Leontief itu pasti di titik ini. Di titik ini itu pasti berlaku setengah Z1 sama dengan 4 Z2. Sama di sini juga. Ya, yang tadi kita udah cerita ini fungsi ini. Setengah Z1 tambah 4 Z2. Nah, berarti kita tahu ya bahwa di titik ini itu Y-nya itu bisa setengah Z1 bisa 4 Z2 karena itu sama-sama nilai yang sama. Berarti di sini Y sama dengan setengah Z1 sama dengan juga 4 Z2. Nah, berarti Y sama dengan setengah Z1. Z1-nya berarti berapa? 2Y. Gitu ya. Y juga sama dengan 4 Z2, berarti Z2-nya berapa? 1/4 Y. Kan gitu. Ya. Udah gitu. Itu apa? Udah, conditional input demand gitu doang, gampang ya. Terus will the conditional input demand change when one of the input price change? What can you conclude? Kalau price-nya change, ini berubah nggak conditional input demand-nya? Jawabannya? Yes atau no? Kalau price berubah, conditional input demand berubah nggak? Jawabannya? Enggak ya, komplementer No, enggak ya orang bersama nggak harga. ada P kan? Nggak ada P kan di fungsinya kan? Nah, udah berarti jawabannya no. Kenapa ya? Gitu. Karena nggak ada P-nya di fungsinya. Gitu. What can you conclude? Ya, di fungsi Leontief, gitu ya. Maka conditional input demand tidak dipengaruhi oleh harga. Intinya sih. Find the cost function. Find the cost function. Oh ya, find the cost function and draw the average cost and marginal cost. Nah, C itu gimana? C rumusnya W1X1. Kok ini kita pakai W berarti. Iya, W. Berarti di sini W1Z1 tambah W2Z2. Kan gitu. W1-nya berapa? W1-nya kita punya 2. 2 dikali Z1-nya 2Y tambah W2-nya berapa? W2-nya 4. Dikali 1/4 Y. Gitu ya. 4Y tambah Y. 5Y. Ini C. Berarti MC-nya do C per do apa?
Y 5. AC-nya C per Y 5 juga. Berarti gambarnya gimana? Gini ya. 5. Ini lurus ya, sorry. Saya gambarnya nggak salah aja. Di sini cos, di sini Y. AC sama dengan MC. Dah, selesai. Ya. Oke. Ada yang mau nanya sampai sini? Gampang ya? Seems easy. Ya. Ada yang mau nanya? Kayaknya nggak ada. Selagi di ujian kalian dapatnya COP 12, it's gampang. Atau bahkan ketika dapat linear atau Leontief, itu juga keberuntungan karena sangat mudah diselesaikan. Ini linear, jadi kita udah jelasin ya, gampang gitu ya. Dan Leontief apalagi lebih gampang lagi. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau nanya? Silakan. Oke. Kemarin gimana UTS saya belum nanya loh, Bang. Bisa nggak pada ngerjain? Samuel bisa nggak ngerjain UTS kemarin? Susah, Kak. Susah? Nomor 3, apa? IUF-nya susah banget dicari. Ini apa? Fungsinya apa? Fungsinya kayak gini. Fungsinya itu dia campurkan apa namanya? Substitusi sama ada apa ya? Ada elemen substitusinya, ada plus-plusan, tapi juga ada XY. Jadi setahu saya fungsinya itu XY plus 2X plus 2Y. Kalau diturunkan kan ya nanti jadi apa? Lebih kompleks gitu. XY plus 2X plus 2Y. Gimana? Itu fungsi utilitas. Fungsi utilitas gimana? XY tambah? Utilitasnya sama dengan XY plus 2X plus 2Y. XY plus 2X plus 2Y. Wow. Itu bentuk kurvanya aja gimana ya? Ya kurvanya kayak setahu saya nanti kurvanya tetap apa? Tetap cembung to origin, cuma nanti dia nggak asimtot terhadap sumbu X dan sumbu Y. Menarik ya. Susah sekali soalnya yang bikin. Oke. Nanti saya belum lihat sih, saya belum lihat soalnya. Nanti coba saya lihat. Oke, gitu teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau nggak ada yang mau nanya lagi, kita cukupkan asistensi hari ini. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi minggu depan, kita nggak ada asistensi ke Senin. Senin minggu depannya lagi. Ya. Jadi Senin nggak ada, Sabtu nggak ada, berarti Senin lagi kita asistensi. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Kak.